kalau mau jalan-jalan sampai sana, ya is oke lah. Lu rapat sampai siang, sore lu lihat-lihat monumen sih wajar dong. Tapi kalau lu pergi ke negara lain, zaman gua gini nih. Kita kunjungan kerja itu ke Maroko. Tukar sama parlemen. Ya mau nggak mau lah, politik diplomatik toh. Orang Maroko datang, kita DPR mesti ke Maroko. Ya, gua ke Maroko juga tuh. Mau nggak mau kan gue bagian kerjasama antar parlemen nih. Sampai ke Maroko. Ngomong, mana teman-teman gue siapin tiket nyebrang ke Spanyol. Itu Spanyol kan ada kerjasama parlemen yang beda, bos. Jawabnya apa? Karena bagaimanapun Maroko sangat dipengaruhi oleh budaya Spanyol. Karena pernah perang Gibraltar nih. Jadi kita perlu ke sana. Terus duitnya gimana? Duitnya ngambil di kas DPR, uang euro Spanyol. Bisa bangkit kok orang-orang untuk fight gitu loh. Minimal bukan ada orang. Ada standar yang dituntut oleh rakyat. Pasti rakyat akan menuntut standar. Terus kan bare minimum. Soalnya nggak mungkin lah ada pejabat mau kerja buat kita segala macam. Makanya saya bikin standar itu di Jakarta. Standar membuka semua anggaran. Standar orang gampang ditemuin. Sehingga orang satu hari begitu nggak dapatkan itu, dia mulai tahu nih. Kalau dulu kan nggak. Ya memang begitulah nasib kita. Sama pejabat ya begitu. Tapi itu kamu bikin satu standar. Itu kan membuat orang meminta standar ini. Kalau waktu kita reformasi kemarin, kan kita belum punya standar. 35 tahun dikuasain, gak ngerti standar. Semua ada gilirannya kan. Yang paling kita khawatir itu orang merasa gak ada harapan, gak ada guna jadi orang baik di Republik ini. Gak ada guna. Kalau semua berpikir seperti itu, ya gak ada masa depan bangsa ini. Itu pikiran saya seperti itu. Apa komentar Pak Ahok tentang ini? Kayaknya saya lihat ada sebuah tren di mana kepala daerah kita lihat kayak misalnya yang saya muncul di FYP saya itu wakil wali kota di Surabaya misalnya, atau enggak KDM gitu misalnya, yang aktivitas sehari-harinya itu tuh diliput supaya orang bisa ngelihat dia itu ngapain. Apakah itu di encourage atau kayak gimana? Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu mungkin karena memang zamannya medsos ya, jadi orang lebih gampang itu untuk nyampaikan sesuatu. Kalau waktu zaman saya dulu, itu eksiden. Gara-gara ada demo, kerekam masuk ke YouTube, lalu orang minta masuk terus. Nah yang saya lakukan itu justru adalah, paksa aja rekam. Karena ini public office, waktu rapat itu yang di-upload. Supaya rakyat tahu. Yang harus dilakukan pada saya, yang menguntungkan rakyat itu, ya semua putusan Anda waktu rapat, dirapin. Kan untuk publik dong, tidak ada untuk kepentingan konglomerat A, konglomerat B membuat keputusan. Itu yang harus diupload. Rakyat akan tahu kamu kerja. Nah sekarang saya mau tanya, ada berapa kepala daerah yang mengupload rapimnya secara full? Itu menurut Pak Ahok lebih penting. Iya rakyat supaya tahu dong. Lu jadi gubernur gue, wakil kota gue, bupati gue, lu putusin apa ya? Karena keputusan lu mempengaruhi hidup anak cucu cicit gue. Atau yang kedua, lu boleh pungut pajak gue. Lu pakai duit, belanja duit. Lu upload gak di website lu? Supaya gue bisa lihat nih. Lu beli air kemasan berapa duit ini? Lu ke luar negeri melulu, terus kerja apa lu ke luar negeri lu? Kepala daerah kunjungan kerja, terus studi banding. Jadi, yuk kalau betul-betul mau transparan, gunakan medsos wajib. Karena itu paling murah. Tapi bukan pencitraan. Asli. Bukan jawab penjelasan kau datang ke sini marah-marahin orang segala macam. Bukan. Solusinya apa? Dan kita bisa hitung kok. Kan kira-kira gini kan. Waktu susun anggaran. Terus saya selalu bilang gini. Susun anggaran itu patokannya gini ya. Setiap sen yang dikeluarkan. Kayak istilahnya money follow function kan. Setiap sen yang dikeluarkan. Harus bisa membuat penuh otak rakyat, perut rakyat, dan dompet rakyat. Itu. Otak, perut, dompet. Itu diterjemahkan nggak di dalam anggaran lu? Lu jalan-jalan ke Swiss kemana-mana, bawa rombongan, habis berapa miliar, ke Amerika, ya ikut rombongan nggak bisa bahasa Inggris pula. Terus habis dia kunjungan kerja, ada laporan nggak hasilnya apa? Selama ini nggak ada laporan kalau misalnya kunker gitu. Lu cek aja dulu di websitenya Pemda ada laporan nggak kunjungan kerja ke daerahnya ke luar negeri? Ada anggota dewan yang habis keluar negeri ke Amerika. Dia kasih nggak di websitenya laporan. Ngapain aja dia?
tahu kan, si Jokowi minta maaf ke PKI. Dan si Iya, Jokowi terakhir. menerapkan di TAP MPR pemberian kompensasi itu, memberikan kepada kompensasi anak ke PKI. anak-anak PKI. Nah, di sini kita semakin memperjelas pernyataan Pak Bambang Tri benar. Jadi selama 10 tahun ini si Jokowi eh, benar-benar merubah sistem, mengatur, menempatkan orang-orangnya di kepolisian, di TNI, di semua lini. Jadi kalau rakyat diam, ini semakin hancur. Kenapa dia minta 3 periode? Karena dia belum cukup untuk menuntaskan visinya itu 1 periode lagi. Dia Iya. nggak bisa 2 periode melalui si Gibran. Dan saya sudah bilang sewaktu kampanye Prabowo Gibran adalah 3 periode Jokowi. Terbukti kan? Terbukti sekarang. Prabowo, ya saya juga berpikir dikembalikannya, dibatalkannya mutasi Pak Kunto. Saya juga berpikir karena sudah banyak drama, itu adalah drama juga. Kalau memang ini Pak Prabowo langsung dong ambil nih. Pecat itu Panglima TNI yang orangnya Jokowi. Pecat itu Kapolri. Dicopot. Itu loh kalau memang Pak Prabowo menyadari bahwa dirinya kepala negara. Itu yang saya mau. Kita saya sebagai rakyat itu yang dimau. Gimana kalau Tapi Pak apa Prabowo enggak? itu minta dihentikan aja? Kapolri masih orang Jokowi, TNI orang Jokowi. Para menteri banyak orang Jokowi, MK orang Jokowi. Padahal Prabowo punya wewenang untuk mengganti semuanya, untuk mencopot orang-orang itu punya wewenang. Gimana Itu. dibantu Ruki Hajar Silakan Prabowo lanjut. agar Ada sadar Bang gitu, Dragon bisa Ball di sini. Selamat siang Bang Dragon Ball. Iya, Assalamualaikum. Ya, silakan mungkin ada yang mau disampaikan. Ya tadi dikit aja saya nih. Tadi yang mengenai TKA ya, yang dari Tiongkok di Sulawesi. Itu zamannya Pak Yajat Sudrajat itu pas jadi ketua BAIS itu udah menyampaikan bahwa di Morowali udah banyak sekali orang TKA dari Tiongkok. Hati-hati dengan itu, kenapa? Orang TKA dari Tiongkok itu dibekalin dengan kemiliteran, bukan orang yang awam, dia udah wajib militer semua. Contoh kayak di Mongolia, selalu dibantu, ternyata setelah dibantu-bantu ada penyergapan dari pekerja-pekerjanya, itu udah disiapkan senjatanya atau apapun udah disiapkan. Saya izin turun ya. Di Assalamualaikum. situ kita lihat di BAIS itu sudah menemukan camp untuk tempat untuk singgah atau di hutan itu yang dibatasin dengan tembok-tembok itu, Bu. Itu untuk tempat tinggal TKA dari Tiongkok. Pernah dengar kasus yang Dandim yang dimutasi nggak, Bu? Udah Pak, udah. Ya, ya. Itu salah satu gara-gara itu selalu razia terus. Gatot dipecat di resapel Pak, gara-gara itu Pak. Iya, satu itu. Kedua ya mungkin kita gini, Bu, kemarin Pak Kunto itu kan mau dimutasi, ternyata sama Presiden tidak diizinkan. Ya mungkin Prabowo udah tahu lah, udah mulai. Harus butuh waktu, Bu, Prabowo itu untuk mengembalikan seperti semula atau menggeser tempat-tempatnya Pak Jokowi itu harus dengan waktu, Bu, nggak bisa sekaligus. Mohon maaf Bang Dragon, negara urgen, harusnya tidak mengulur-ngulur waktu. Apa nunggu hancur Cuma gini, dulu? Bu, betul. Ini kan kita lihat juga, Bu, kalau semua langsung disegerakan mungkin nanti chaos terjadi, Bu. Bang, Yang apa? maaf Bang, nggak bakal chaos Bang. Aku ini Bang lagi nungguin kata-katanya media kemarin. 7 hari, 2 minggu, 1 bulan, 100 hari. Gua viralin lagi Bang. Kalau tidak tegas-tegasnya. Selama Kemarin dia satu jadi udah. apa dong?
prestasinya sekarang. Betul. Cuma kan satu petisi-petisi udah mulai, petisi yang dari Purnawirawan kan udah mulai dilaksanakan tuh, kayak Rempang udah dibebaskan dari PSN kan gitu. Bang, kalau mau pick 2 mau tahu Bang. Sekarang ini diam-diam memagari lagi loh Bang, kalau kita mau tahu Bang. Iya, betul Bang. Cuma kan secara kasarnya nggak mungkin namanya tadi. Sebelum ada tindakan tegas yang benar-benar nyata, bagi saya tetap aja semuanya adalah drama. Kalau Rempang udah Bu, udah ada Ya, kepresnya. saya dengar itu saya akuin itu apresiasi ke DPR juga ya, terutama Budiah Rike ya, itu ya, si Oneng ya, pemeran film Oneng. Beliau juga kita akuin beliau itu jiwa nasionalis ya, bagus itu. Tapi tetap harus hati-hati. Sekali lagi, selama Kapolri, Panglima TNI masih orang-orangnya Jokowi, MK, jangan harap Indonesia akan baik-baik aja. Itu Betul. ada Bang Juli, ada Bang Siandar. Siapa tuh Bang Siandar mau menambahi, itu guruku, aku berguru padanya. Silakan Bang Juli sebentar ya, Bang Andi. Mungkin ini Bang Andi kasih lagi kami pencerahan Bang Andi. Aduh Bang Juli kenapa turun? Ngambek dah. Bang Andi. Apa itu? Ya, aku Bang Juli turun ngambek pundung. Bang Andi kasih Iya. pencerahan lagi Bang Andi. Iya, udah mimpi aku tadi tidur dengar suara Bunda Erlina sama Bunda Snack. Kebiasaan tiap naik komal bawa bantal, bawa guling. Lanjut Bang. Iya, makasih. Kita nggak usah bilang seperti si Bara itu kita langsung menuduh tendensius, itu nggak baik ya. Mungkin cara berpikir, narasi dia, analisa dia, mungkin ada rujukan-rujukannya, kan begitu. Coba saya menganalisa begini, apakah mungkin Rismon ataupun si Rosuryo bagian dari lingkaran dramanya Jokowi? Bisa iya, bisa tidak. Kenapa saya katakan bisa tidak? Rosuryo pernah dilaporkan kasus pupu papa di Mabes Polri. Pernah dengar nggak, teman-teman? Pernah. Ya, sampai detik ini Rosuryo tidak diapa-apain. Dan kasus laporan itu, apakah sudah SP3 kan? Belum. Belum. Jadi ada rujukan ke situ, benar enggak? Ya. Ditambah lagi kalau katanya si Rismon, tadi katanya si Rismon ada rujukan dari si Bara tadi ataupun si Lentera kecil tentang kasus Jessica. Ya, yang kena racun cyanida, yang terkenal dengan kopi cyanida ya. Ya kan? Iya. Rismon itu dia diundang ataupun dipakai jasanya sebagai ahli ya, sebagai ahli. Rismon Syarifar itu bukan berarti dia di situ berbicara atas kemauan sendiri, tidak. Jadi kalau katanya si Rismon Syarifar itu adalah bagian dari sinetron, tidak ada rujukannya, kan begitu? Iya. Nggak bisa kita terima, nggak bisa terima. Khusus Rismon, saya jujur, saya nggak terima kalau dibilang ada masukan dari pusaran dramanya Jokowi, enggak. Makanya Karena saya tidak ada bantah rujukan di tadi, situ. Bang. Tapi kalau Rosuryo ada, kena kasus Bareskrim pernah dilaporkan pupu papa, sampai detik ini kita nggak tahu gimana judulnya, kan gitu. Tapi itu pun ada pandangan lain Bang. Boleh, monggo masuk dulu. Ya maksudnya gini Bang, kalau sampai nggak dipanggil kenapa? Ini si Fufu Fafa ini bisa terbongkar, bisa kita ke sana ya berpikirnya ya. Jadi tetap Begini, positif gitu. Mbak Erlina, kalau saya sebagai terlapor, mungkin Bung Koko ini kan orang mengerti hukum. Saya kan tidak mengerti hukum. Saya cuma hanya tamatan SMP ya. Biar nanti Bung Koko yang jelaskan tentang hukumnya ya. Kalau saya sebagai terlapor atau dilaporkan, saya diperiksa. Dan kalau kasus saya ini
ya kasus saya ini sudah berapa tahun gak jelas bagaimana saya sebagai terlapor, ya saya mempunyai hak hukum untuk mempertanyakan dan meminta kasus ini di SP3-kan supaya kejelasan tentang hukum ini wujudnya jelas, kepastian hukumnya jelas, kan begitu ya. Itu satu. Kedua, dan kalau sudah di SP3-kan, saya sebagai terlapor bisa menuntut balik karena sudah pencemaran nama baik dan bisa menggunakan pasal Undang-Undang ITE pasal 27, kan begitu. Nah, tetapi apakah Rosuryo melakukan hak hukumnya atau perlawanan hukumnya? Bang, Tidak ada sama sekali kita dengar, betul nggak? Bang, itu karena apa, Bang? Karena Rosuryo mendukung Prabowo. Tapi si wakilnya jadi wakilnya Prabowo. Awalnya itu dari pemilu loh, Bang. Iya, sebentar Bang Nisa, biar kita selesaikan dulu Bang Andi ya. Kita jadi satu-satu bicaranya, nggak tabrakan. Ya, jadi Silakan, Bang Andi. begini Bu Nisa, kita sepakat dulu ya bahwa Prabowo dan Jokowi untuk sementara ini